Shalom, selamat pagi saudara kasih Tuhan. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Dan kita teruskan pembahasan kita tentang pernikahan itu sakral. Dan kemarin telah kita bahas bahwa kenapa pernikahan itu sakral. Karena pernikahan itu ide daripada Tuhan. Dan kita ingat, ide kenapa Tuhan punya ide. Dibaca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara ingat, ketika Tuhan menciptakan semua ciptaannya, selalu Tuhan sebut dengan kondisi yang baik. Tapi hanya satu ini ketika manusia diciptakan, Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Lalu dia membuat seorang penolong, perempuan, otomatis seperti itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, yang kita perlu perhatikan bahwa sakral karena itu ide Tuhan. Tetapi kita juga tahu bahwa yang diciptakan adalah seorang perempuan yang sepadan dengan dia. Kata sepadan itu sesuatu di mana bisa menolong dengan kondisi apapun juga kepada pasangannya. Jadi saudara kasih Tuhan, supaya apa? Supaya baik. Ya, ini yang harus saudara ketahui. Kalau saudara ini seorang yang sudah menikah, punya istri atau suami, harapan Tuhan di dalam pernikahan saudara ini akan menjadi sesuatu yang baik karena adanya keutuhan, kesempurnaan. Tuhan sebut dengan kalimat baik. Dan itu disebut juga bahwa seorang yang sepadan dengan dia. Satu kondisi di mana penolong itu bisa bekerja sama dengan pasangannya. Ya, kalau ini terjadi, maka betul-betul Tuhan ingin semuanya itu yang disebut dengan baik itu terjadi. Jadi saudara kasih Tuhan, sampai pada satu titik, ketika pernikahan saudara itu tidak menjadi baik, berarti saudara sedang dalam kondisi yang keliru di hadapan Tuhan. Atau boleh dikatakan berdosa, karena tidak sesuai dengan sasaran Tuhan. Atau kita menyimpang dari sasaran Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, pernikahan itu betul sakral. Karena pernikahan itu harus sesuai dengan sasaran yang Tuhan inginkan. Keluar dari sasaran, pernikahan jadi masalah tidak baik, itulah yang disebut dengan dosa. Saudaraku yang kasih Tuhan, kata penolong yang sepadan itu sudah ketahui, bukan wanita itu lebih rendah, tidak. Sepadan itu seimbang dan sederajat, artinya itu. Jadi tidak ada arti bahwa aku kepala, kamu bawahan, bukan itu artinya. Artinya bahwa sepadan itu di mana kita itu seimbang dan sederajat. Di mana kita juga saling menghargai satu dengan yang lain. Kalau ini terjadi, maka pernikahan itu akan menjadi baik. Yang jadi masalah seringkali tuntut-menuntut yang terjadi dalam kehidupan kita. Istri menuntut suami, suami menuntut istri, harus demikian dan lain sebagainya. Buatlah seorang suami mengasihi istri. Buat diri saudara sendiri berusaha untuk mengasihi istri saudara. Sedang istri tanpa dituduh, tanpa disuruh, berusaha untuk tunduk kepada suaminya. Maka pernikahan itu akan menjadi baik sesuai dengan sasaran Tuhan, ide Tuhan. Keluar dari ide Tuhan, pernikahan saudara itu dalam kondisi dosa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, biarlah kami sesuai dengan idemu, sehingga kami boleh menjadi sempurna. Haleluya. Amin.